Bismillahirrahmanirrahim. Ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Dengan rasa alhamdulillah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini, hari Selasa tanggal 29 Desember 2020, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1442 Hijrah. Dari gelombang 102,3 FM Radio Rase, di agenda Umun Pagi mengawali hari dengan inspirasi dan ilmu. InsyaAllah kita akan senantiasa terus berbagi ilmu, berbagi pencerahan, menghadirkan kehidupan kita yang makin syarat dengan makna ibadah dan karya amal soleh. Sebuah titian kehidupan yang tentu saja akan senantiasa menghadirkan kemuliaan, keberkahan, bahkan ampunan insya Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita senantiasa doakan saudara kita, karib kerabat kita, dan tentu saja kedua orang tua kita yang masih hadir dalam kehidupan kita, yang hari ini mungkin ada yang sedang terbaring sakit. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kesehatan, keikhlasan, dan kesabaran di atas segala sakit yang derita, dan menghadirkan sakit sebagai kifarat penebus di antara segala dosa dan kesalahan. Allahumma rabbana sa'ribil ba'sya ishfi anta syafi la syifa illa syifauka syifaan la yughadiru saqama. Demikian pula tentu untuk mereka-mereka yang kini sudah berpulang menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal perjuangannya, mengampuni segala dosa dan kesalahannya, dan tentu saja keluarga yang ditinggalkan senantiasa diberikan kesabaran, keikhlasan di dalam menjalani ujian di dalam kehidupan. Karena inilah bagian dari sebuah ketetapan insya Allah Subhanahu wa taala, yang datang dan yang pergi tentu datang silih berganti. Dan semua ini tentu saja berjalan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala dari setiap perkara yang tentu memiliki hikmah, yang di dalamnya kita bisa mengambil pelajaran bahkan peringatan berharga. Untuk saudara-saudara kita, karib kerabat kita yang hari ini sedang berhadapan dengan begitu banyak masalah, begitu banyak ujian yang sudah hadapi, semoga Allah Subhanahu wa taala membuka jalan keluar terbaik dari setiap masalah yang ada, dan tentu saja terbangun jiwa husnudzon, senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa di balik setiap ujian, di balik setiap masalah yang dihadapi, sejatinya Allah Subhanahu wa taala senantiasa menghadirkan nilai-nilai kebaikan dari sebuah gambaran yang tentu nanti akan bisa menghadirkan nilai kemuliaan dan keberkahan di sepanjang hidup dan kehidupan. Dengan rasa di kesempatan pagi hari ini insyaallah tema kita buruknya tabiat kaum munafik. Buruknya tabiat kaum munafik. Insyaallah kita akan mentadaburi ayat-ayat di dalam Al-Quran surah At-Taubah ya, di ayat ke-124 ya, insyaallah hingga ayat ke-129. Surah Taubah, surah yang ke-9 dimulai pada ayat ke-124 hingga ayat ke-129. Kita akan bacakan dulu ayatnya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza ma unzilat suratun faminhum may yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana. Fa ammal ladzina amanu fazadathum imanan wa hum yastabsyirun. Dan apabila diturunkan suatu surah, maka di antara mereka orang-orang munafik ada yang berkata, siapakah di antara kamu yang bertambah imannya dengan turunnya surah ini? Adapun orang-orang beriman, maka surah ini menambah imannya dan mereka merasa gembira. Wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadathum rijzan ila rijzihim wa matu wa hum kafirun. Dan adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, maka dengan surah itu akan menambah kekafiran mereka yang telah ada, dan mereka akan mati dalam keadaan kafir. Awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marratain thumma la yatubuna wa lahum yadhakkarun. Dan tidakkah mereka orang-orang munafik memperhatikan
bahwa mereka diuji sekali atau 2 kali setiap tahun. Namun mereka tidak juga bertaubat dan tidak pula mengambil pelajaran. Wa idza ma unzilat suratun nadara ba'duhum ila ba'd. Hal yarakum min ahadin thumman sarafu. Sarafallahu qulubahum bi annahum qaumul la yafqahun. Dan apabila diturunkan suatu surah, satu sama lain di antara mereka saling berpandangan sambil berkata, adakah seseorang dari kaum muslimin yang melihat kamu? Setelah itu mereka pun pergi. Allah memalingkan hati mereka disebabkan mereka adalah kaum yang tidak memahami. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkal wa huwa rabbul arsyil azim. Maka jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah, cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia, hanya kepadanya aku bertawakal, dan Dia adalah Tuhan yang memiliki arasy, singgasana yang agung. Dengan kasih, inilah ayat-ayat yang insyaAllah akan kita tadaburi dari surah At-Taubah, dimulai pada ayat ke-124 hingga ayat ke-129. Di ayat ke-124 hingga ayat ke-127, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan gambaran terkait dengan tabiat dari karakter kaum munafik. Sementara di ayat ke-128 hingga ayat ke-129, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan gambaran tentang bagaimana karakter mulia dari junjungan tercinta, yakni Rasulullah SAW. Bagaimana ketika beliau berjuang, berusaha untuk bisa menghadirkan keimanan dalam diri mereka-mereka yang senantiasa mengingkari ayat-ayat Allah. Dan tentu saja manakala mereka berpaling, manakala mereka tidak menerima akan kebenaran Rasulullah SAW, maka cukup Allah sebagai penolong, tidak ada Tuhan melainkan Dia, dan hanya kepada Allah semata bertawakal. Dan Allah semata adalah Tuhan yang memiliki aras dari singgasana yang agung. InsyaAllah nanti kita akan bahas satu demi satu dari ayat demi ayat yang bisa kita tadaburi. Sekali lagi di surah At-Taubah dimulai pada ayat ke-124 hingga ayat ke-129. Dengar kasih, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala membagi manusia dalam 3 karakter. Yang pertama, mereka yang beriman, yakni mereka yang hatinya senantiasa akan terpaut dalam ketaatan untuk menjalankan aturan-aturan Allah. Mereka mendengar dan kemudian mereka taat. Maka pantang bagi mereka-mereka untuk berpaling dari aturan Allah, baik secara lahir maupun batin. Mereka lah yang kemudian dikategorikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba yang istiqomah, yang berdisiplin diri di dalam keimanan mereka dengan keyakinan mereka hingga ajal menjemput mereka. Inilah hal pertama yang Allah gambarkan dalam Al-Quran terkait dengan karakter manusia. Yang pertama adalah mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka yang mendengar dan mereka yang taat menjalankan aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, pendengar kasih, mereka yang kafir, yakni mereka yang menutup diri atas semua kebenaran yang disampaikan Allah melalui lisan para nabi dan rasul kekasih Allah. Dan secara nyata, secara terang-terangan, mereka berupaya untuk menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Sekalipun mereka diingatkan dengan keimanan, maka pasti mereka tidak akan pernah beriman, karena pendengaran, penglihatan hati mereka memang benar-benar telah tertutup menerima kebenaran, sehingga Allah pun mengunci mati pendengaran, penglihatan dan hati mereka. Wa na'udzubillahi min dzalik. Inilah karakter kekafiran dari manusia yang digambarkan Allah di dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga,
Ini terkait dengan mereka yang munafik. Ya, mereka yang berada di dalam keraguan-raguan antara keimanan dan kekafiran. Ini yang disebut dengan kaum munafik itu ya. Jadi mereka-mereka yang berada di dalam keraguan-raguan antara keimanan dan kekafiran. Mulut mereka mengatakan beriman, terlebih saat ketika mereka berhadapan dengan orang-orang beriman. Namun sesungguhnya di dalam hatinya tersimpan kebencian terhadap kebenaran. Bahkan mereka juga sesungguhnya sangat berbahaya begitu kan di dalam kehidupan. Oleh karenanya Allah SWT senantiasa mewanti-wanti, memberikan bimbingan arahan kepada hamba-hamba yang beriman agar tidak terjebak di dalam kemunafikan. Bahkan kalau kita perhatikan ternyata di dalam Al-Quran digambarkan pula bagaimana mereka sesungguhnya berada di dalam lingkungan orang-orang beriman dan hidup bersama dengan orang beriman. Namun di balik keakraban mereka dengan hamba yang beriman, sesungguhnya terkandung maksud dan tujuan yang buruk lagi busuk. Mereka hidup di dalam kepura-puraan dan mereka menjadikan itu sebagai bentuk tipu daya. Mereka melecehkan, mereka memperolok-olok ayat-ayat Allah. Namun tatkala mereka berhadapan dengan orang beriman, seakan-akan mereka adalah orang-orang yang sama-sama berjuang untuk menegakkan kebenaran. Dan mereka sesungguhnya makin jauh dari nilai kebenaran. Kalau kita umpamakan di dalam tanaman, begitu, dia adalah ibarat hama di dalam tanaman. Yang menjadi benalu, begitu kan, menggerogoti tanaman yang akhirnya merusak dari dalam. Nah, inilah sebabnya mengapa tantangan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam demikian berat justru saat ketika beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Ketika berada di Mekah, siapa yang harus dihadapi? Jelas begitu kan. Karena mereka memang memperlihatkan kebencian dan permusuhannya. Namun justru pada saat berada di Madinah, Rasulullah SAW dan para sahabat justru harus berhadapan dengan mereka-mereka yang perangainya itu mengecoh. Manis di mulut tapi busuk di hati. Keberadaan mereka seringkali bersembunyi ya, atau tersembunyi karena memang mereka menampakkan diri seolah-olah mereka adalah pejuang-pejuang kebenaran. Padahal sesungguhnya mereka adalah para pengkhianat yang berupaya merusak bahkan menghancurkan Islam dan umat Islam dari dalam. Demikian beratnya begitu perjuangan Rasulullah SAW tatkala berada di Madinah. Harus berhadapan dengan mereka-mereka yang mulutnya manis tatkala berhadapan dengan Rasulullah dan para sahabat. Namun ketika mereka sudah berada di belakang Rasulullah dan para sahabat, justru mereka adalah orang-orang yang memang memiliki maksud dan tujuan yang buruk untuk merusak, untuk menghancurkan Islam. Tapi kemudian mereka dengan segenap kepura-puraannya mereka mengecoh. Bahkan dalam istilahnya mereka berupaya untuk menipu Allah dan Rasulnya tak orang beriman. Mereka mengira bahwa mereka bisa menipu Allah dan Rasulnya. Padahal tidaklah demikian. Kalaupun toh kemudian mereka bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan, itulah hanya kesenangan sesaat. Untuk kemudian mereka justru dijerumuskan oleh Allah SWT ke dalam kehinaan dan kebinasaan. Diakibatkan karena kemunafikan mereka. Dengan saya melewati ayat ke-124 hingga ayat ke-127, Allah SWT menjelaskan bagaimana karakter kalangan kaum munafik. Dan inilah sesungguhnya menjadi ayat yang akan senantiasa memberikan bimbingan dan arahan kepada setiap mereka yang hatinya tunduk patuh kepada Allah agar senantiasa mawas diri di dalam menjalani kehidupan. Kita perhatikan di ayat ke-124 pendengar AC terkait dengan apa yang Allah firmankan di surah At-Taubah ini. Wa idza ma unzilat suratun faminhum may yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana. Dan apabila diturunkan suatu surah, maka di antara mereka orang-orang munafik ada yang berkata, siapakah di antara kamu yang bertambah imannya dengan turunnya surah ini? Fa'amal ladzina amanu fazadathum imana wa hum yastabshirun. Adapun orang-orang yang beriman, maka surah ini menambah imannya dan mereka merasa bergembira. Nah, kalau kita perhatikan ayat ke-124 di surah At-Taubah ini, nyata begitu ya, bagaimana ngeyelnya,
bagaimana buruknya perilaku mereka-mereka yang masuk kategori orang munafik. Jadi bagaimana mereka dengan nada mengejek, dengan nada mencela, mengutarakan kalimat, siapakah di antara kamu sesama kaum munafik yang akan bertambah imannya dengan turunnya surah ini. Jadi ya mereka berupaya untuk melecehkan, begitu kan. Siapa yang akan beriman begitu ya setelah turunnya ayat ini? Dan siapa yang akan makin bertambah imannya dengan turunnya surah ini? Dan ini kan juga seringkali muncul di dalam kehidupan kita. Bagaimana mereka-mereka yang kemudian menafikan, begitu kan, meragukan akan kebenaran. Sehingga kemudian mereka mengatakan, bagaimana mungkin kita beriman? Dan siapa yang mau beriman begitu dengan apa yang ada di dalam ayat-ayat tersebut? Na'udzubillah min dzalik. Tentu saja berbeda gambarannya dengan orang-orang yang beriman. Tatkala hamba yang beriman diturunkan satu surah atau satu ayat dari apa yang ada dalam Al-Quran, maka tentu mereka akan makin bertambah imannya dan mereka merasa bergembira, mereka berbahagia dengan turunnya ayat tersebut. Fa'ammal ladzina amanu fazadathu imanan wa hum yastabsyirun. Adapun orang-orang yang beriman, maka surah ini menambah imannya dan mereka merasa bergembira. Jadi tertanam kuat di dalam diri mereka keinginan untuk makin tunduk patuh kepada Allah begitu ya, dengan turunnya ayat-ayat di dalam Al-Quran. Mereka merasa bergembira dengan bertambahnya pengetahuan mereka, awasan mereka, lantaran mereka senantiasa akan terbimbing begitu kan dalam hidupnya, akan selalu diarahkan oleh Allah SWT terkait dengan jalan hidup yang harus mereka tempuh, sehingga mereka menemukan kemuliaan dalam makna yang sesungguhnya di dalam kehidupan. Nah, oleh karena inilah bagian dari dua karakter yang berbeda. Mereka yang diselimuti hatinya dengan kemunafikan, tatkala turun ayat-ayat Allah, justru mereka menafikan ayat-ayat tersebut, bahkan kemudian mereka ngeyel, mereka mengejek. Dengan nada ejekan, bagaimana mereka mengatakan kalimat, siapa di antara kamu sama kaum munafik yang bertambah imannya dengan turunnya surah ini, begitu kan. Ya, tentu saja mereka pasti tidak akan pernah beriman karena pendengaran, penglihatan, bahkan hati mereka juga sudah menutup dirinya. Sudah tertutup begitu ya, jadi sudah terhijab begitu. Dan ketika sikap mereka juga sudah sedemikian rupa, maka Allah pun kemudian menutup pendengaran, penglihatan hati mereka. Sehingga mereka tetap akan menjadi benalu begitu ya, kalau dalam tanaman itu. Jadi merusak begitu ya, terus saja melakukan hal seperti itu. Sampai kemudian nanti Allah menetapkan keputusannya. Akan di ayat ini katakan bahwa bagaimana mereka juga berupaya untuk menipu Allah. Yukhadi'un Allah. Dan mereka juga berusaha untuk menipu orang-orang yang beriman. Mereka menduga bahwa mereka bisa menipu Allah, bisa menipu Rasulnya dan orang beriman. Padahal sungguhnya kalaupun toh mereka seperti berhasil mengecoh orang-orang yang beriman, itu semata-mata adalah cara Allah begitu ya, untuk menjadikan mereka makin jauh dari kebenaran. Ini sebagai bentuk istizraj saja, pembiaran. Bukan berarti mereka lantas bisa terus-menerus berada di dalam kemuliaan. Justru mereka sedang dihinakan. Toh pada akhirnya juga Allah SWT memberikan bimbingan dan arahan untuk mewanti-wanti kepada Rasulullah SAW dan para sahabatnya agar berhati-hati menghadapi karakter mereka-mereka yang seperti ini. Tatkala ayat ini turun kepada kita, maka tentu saja ini juga menjadi sebuah bimbingan dan arahan. Karena setiap waktu dari setiap fase perjalanan kehidupan manusia, ya tentu saja apa yang dijelaskan Allah dalam Al-Quran terkait dengan mereka yang beriman, mereka-mereka yang nyata-nyata menolak akan kebenaran, artinya mereka yang kafir menutup diri, atau mereka-mereka yang pura-pura dengan keimanan pada sebetulnya mereka berada dalam keraguan-raguan dan berada dalam kekafiran. Allah juga berikan penjelasan itu. Oleh karena itu ini juga menjadi bagian dari sebuah tazkirah, peringatan bagi kita. Betapa pentingnya begitu kan kita memahami ayat-ayat Allah agar tentu saja nilai keimanan yang ada di dalam ayat-ayat Allah ini makin menguatkan diri kita untuk senantiasa tunduk patuh kepada Allah.
terkait dengan bagaimana karakter hamba yang beriman. Maka ketika berhadapan dengan ayat-ayat yang menjelaskan tentang kekafiran, kemunafikan, maka ini sesungguhnya juga jadi pelajaran buat kita agar kita berhindar diri dari karakter-karakter seperti itu. Jadi ya, meragukan begitu ya, mereka juga ngeyel begitu dengan ada mengejek begitu ya. Siapa yang akan bertambah imannya dengan turunnya surah ini begitu kan. Jadi apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian disampaikan melalui lisan para nabi dan rasul, justru mereka pandang sebagai bentuk ejekan begitu ya, sebagai bentuk ejekan. Jadi mereka meragu-ragukan begitu, bahkan kemudian mereka sudah menutup diri mereka untuk menerima kebenaran. Namun tentu jauh berbeda dengan mereka-mereka yang beriman. Fa'ammal ladzina amanu fazadathum imanan wa hum yastabsyirun. Adapun orang-orang yang beriman, maka surah ini menambah imannya dan mereka merasa bergembira. Keimanan mereka makin kuat, bahkan ketika disebut nama Allah juga, hamba yang beriman itu bergetar hatinya. Khauf begitu ya, takut, khawatir kalau mereka melanggar aturan-aturan Allah. Sehingga tatkala dibacakan ayat-ayatnya, baik yang tersirat maupun yang tersurat, makin bertambah iman mereka dan mereka makin bertawakal kepada Allah. Dan tentu saja mereka hanya senantiasa berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang sesungguhnya juga harus senantiasa menjadi pelajaran berharga dalam kehidupan kita, untuk senantiasa mengukuhkan keimanan kita dan menjaga hati kita berada di dalam nilai-nilai keimanan. Senantiasa bermohon kepada Allah agar kita senantiasa dikuatkan dengan keimanan dan berlindung diri kepada Allah agar keimanan kita tidak digelincirkan. Karena betapa mahalnya harga sebuah keimanan, tidak bisa diperjualbeli begitu ya. Jadi ketika keimanan itu sudah tertanam kuat di dalam hati, maka tentu saja ini yang akan menjadi energi positif dalam kehidupan, bahkan menjadi spirit penyemangat hidup untuk tidak pernah ragu di dalam berjuang dan menegakkan nilai-nilai kebenaran di dalam kehidupan. Dan kenapa mereka mengatakan kalimat-kalimat seperti tadi? Begitu ya, kalimat dengan ungkapan, siapakah di antara kamu yang bertambah imannya dengan turunnya surah ini? Begitu kan. Mayyakulu ayyukum zadatu hadhihi imana, begitu kan. Siapa di antara kamu yang bertambah imannya dengan turunnya surah ini? Nah, kalimat itu memang yang pertama tentu saja bernada ejekan, begitu ya, pelecehan, olok-olok begitu. Di samping itu juga mereka bisa mengutarakan kalimat itu karena memang mereka memiliki penyakit di dalam hati mereka, ya kan? Jadi penyakit iri dan dengki. Kemudian juga bagaimana mereka betul-betul sudah tertutup begitu ya mata hatinya untuk menerima kebenaran. Karena itu di ayat ke-125 dinyatakan oleh Allah, wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadathum rizqan ila rizqihim wa matu wa hum kafirun. Dan adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, maka dengan surah itu akan menambah kekafiran mereka yang telah ada dan mereka akan mati dalam keadaan kafir. Jadi kalau sudah ada penyakit di dalam dirinya, penyakit untuk tidak mau menerima kebenaran dan mereka senantiasa benci kepada mereka menyampaikan kebenaran. Namun kemudian mereka simpan dalam hati mereka karena di dalam mulut mereka ketika berhadapan dengan orang beriman, mereka seolah-olah menggambarkan orang-orang yang beriman. Padahal sebenarnya di dalam hati mereka terkandung maksud dan tujuan untuk melecehkan bahkan merusak. Maka mereka-mereka yang berada di dalam kondisi seperti itu, ya sejatinya di dalam hatinya itu penuh dengan virus begitu ya, penyakit-penyakit begitu ya, ya kekafiran begitu kan, dari penolakan begitu ya, tidak menerima akan kebenaran, penuh dengan keraguan-raguan. Dan iri dengki itu memang muncul di dalam diri mereka untuk merusak. Sehingga manakala Al-Quran ini turun dan ayat-ayatnya disampaikan oleh para nabi dan rasul kasih Allah, tidak lagi bisa menambah keimanan dalam diri mereka. Malah justru menambah kekotoran di dalam rohani mereka, di dalam jiwa mereka yang sudah buruk gitu ya, yang sudah busuk, karena kebencian mereka. Ya, sehingga mereka makin menolak kebenaran. Ya, di awalnya juga memang sudah rusak begitu ya.
ketika datang ayat-ayat yang kemudian mengingatkan mereka, mereka juga makin tidak menambah keimanan. Sehingga akhirnya mereka juga mati di dalam keadaan kafir, ya kan? Dan mereka mati dalam keadaan menolak kebenaran. Nauzubillah min dzalik, ya. Betapa sanksi Allah SWT atas mereka ini tentu saja sangat mengerikan begitu ya, ketika mereka nanti dimasukkan ke dalam neraka dan kemudian mereka harus menerima dampak akibatnya. Ketika di dunia tentu saja ketika ada ayat-ayat terkait dengan punishment, hukuman, ancaman begitu ya. Ya mereka ngeyel, mereka mengejek, bahkan bukan hanya menentang tapi juga menantang, kan? Ingin didatangkan hukuman itu dalam kehidupan mereka. Ya, betapa mereka sudah betul-betul tidak lagi memiliki rasa takut begitu ya akan siksa Allah SWT. Ya karena memang sudah tidak lagi tertanam keyakinan akan kehidupan akhirat. Hakikatnya yang seperti itu begitu. Artinya mereka sudah betul-betul berada dalam fondasi yang sangat rusak. Dan kemudian di ayat ke-126 di surah At-Taubah Allah SWT firmankan, awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marratain thumma la yatubuna wa lahum yadhakkarun. Dan tidakkah mereka orang-orang munafik memperhatikan bahwa mereka diuji sekali atau dua kali setiap tahun, namun mereka tidak juga bertobat dan tidak pula mengambil pelajaran. Nah, ini sebuah pembelajaran kepada kita begitu ya, bagaimana mereka berhadapan dengan penyakit, berhadapan dengan paceklik, begitu ya, bencana alam yang terjadi sekali atau dua kali dalam setiap tahunnya. Namun ternyata tidak juga menjadikan mereka bertobat dari kemunafikan dan kekafiran mereka. Dan tidak pula mereka bisa mengambil pelajaran dari berbagai kejadian, ya. Karena memang mereka sudah tertutup begitu ya, sehingga apapun yang terjadi tidak jadi pelajaran, tidak jadi ibrah, apalagi jadi tadzkirah, peringatan bagi mereka. Oleh karena itu tentu saja ini juga jadi pelajaran buat kita, bagaimana orang-orang munafik itu tidak pernah berpikir begitu ya, bahwa Allah SWT sesungguhnya menguji mereka dengan perjuangan bersama Rasulullah gitu ya, satu kali, dua kali setiap tahun. Kemudian mereka juga diajak untuk senantiasa berada di dalam aturan-aturannya. Namun kemudian mereka tidak melaksanakan itu karena memang di hati mereka sudah buruk begitu ya. Sehingga mereka tidak juga mau bertobat dengan memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya. Dan tidak mau meninggalkan kemunafikan mereka. Juga tidak merasa takut akan terungkapnya rahasia mereka. Dan mereka juga tidak memetik pelajaran-pelajaran yang sudah terjadi di dalam kehidupan umat-umat terdahulu. Terlebih ketika kejadian itu juga terjadi dalam kehidupan mereka, ya mereka tidak pernah itu menjadikannya sebagai pelajaran peringatan. Bahkan mereka makin terus dengan kedunguannya. Mereka makin terus dengan kekafiran mereka, bahkan kemudian terus berdaya upaya untuk melakukan kerusakan demi kerusakan. Sekali lagi, karakter kemunafikan itu memang tersembunyi di dalam diri mereka dan seolah-olah mereka merasa mereka bisa menyembunyikannya dari Allah. Padahal tidaklah demikian. Allah SWT penggenggam segala perkara, pengatur dan maha teliti atas segala apapun yang mereka lakukan. Sirwalannya tersembunyi apalagi yang terang-terangan. Tapi ya tadi mereka merasa seakan-akan Allah SWT luput terhadap apa yang mereka kerjakan. Sehingga apapun yang terjadi di dalam kehidupan terkait dengan peristiwa-peristiwa penting, paceklik, bencana, itu tidak menjadikan mereka tambah beriman kepada Allah. Malah ketika mereka berhadapan dengan orang beriman, ya mereka menampakkan diri seperti orang yang jauh lebih beriman daripada orang berimannya itu sendiri. Tapi ternyata kalau kemudian mereka sudah bertemu dengan syaitan-syaitan mereka, dengan kalangan-kalangan mereka yang seiring sejalan di dalam kekafiran dan kemunafikan, ya tentu mereka akan berkata bahwa hadirnya mereka di tengah-tengah orang beriman itu hanyalah untuk melecehkan, hanyalah untuk mengejek, memperolok-olok. Maka tentu saja nanti Allah SWT akan berikan balasan atas ejekan dan olokan mereka itu sendiri. Dengan inilah ayat yang tentu saja harus senantiasa kita jadikan sebagai pelajaran dan peringatan.
Jangan sampai ketika datang peringatan dari Allah malah justru diabaikan. Ya, karena bagaimanapun karakteristik orang beriman itu senantiasa respon akan kebenaran. Ada perkara penting di dalam kehidupan yang kemudian harus menjadi bagian dari pelajaran, maka mereka jadikan sebagai pelajaran. Bahkan kemudian mereka dengan respon begitu ya, cepat tanggap begitu ya atas apa yang terjadi, dan mereka memang tidak pernah ngeyel begitu ya. Jadi senantiasa awas diri, berhati-hati. Inilah cermin keimanan tentu saja. Kenapa? Karena landasannya kembali kepada tauhid begitu. Namun jelas berbeda dengan mereka-mereka yang memang sejak awal juga tidak mau menerima kebenaran. Namun kemudian ya di dalam diri mereka ada keraguan-raguan tentang kebenaran ya, antara iman dan kafir ya. Nauzubillah min dzalik gitu. Sehingga ketika mereka berada dalam kehidupan ya, keberadaan mereka juga akan membahayakan mereka-mereka yang beriman. Kemudian juga sifat karakter mereka digambarkan di ayat ke-127 ya, masih di surah At-Taubah ini kan. Wa idza ma unzilat suratun nadara ba'duhum ila ba'd hal yarakum min ahadin thumman sarafu sarafallahu qulubahum bi annahum qaumul la yafqahun. Dan apabila diturunkan suatu surah, satu sama lain di antara mereka saling berpandangan sambil berkata, adakah seseorang dari kaum muslimin yang melihat kamu? Setelah itu mereka pun pergi. Allah memalingkan hati mereka disebabkan mereka adalah kaum yang tidak memahami. Dan alhasil, ternyata kalau kita baca ayat ini makin terfahami oleh kita bahwa apa yang dilakukan oleh kalangan orang-orang munafik dan apa yang dilakukan oleh kalangan orang-orang yang ingkar, orang yang kafir itu tidak hanya dengan lisan saja, tidak cukup dengan lisan, tapi juga tentu dengan perbuatan. Sehingga manakala diturunkan satu surah dari Al-Quran yang menggambarkan isi hati mereka dan membiarkan rasa mereka, maka satu sama lain di antara mereka saling berpandangan dengan likan mata. Tanda mengejek sambil berkata, adakah seorang dari kaum muslimin yang melihat kamu ketika melakukan hal-hal yang kita rahasiakan? Begitu kan? Sehingga Rasulullah SAW mengetahui semuanya, begitu kata mereka. Nah, setelah itu kemudian mereka pun pergi meninggalkan majelis Nabi secara sembunyi. Dan memang mereka selalu berupaya untuk berpaling dari kebenaran. Sehingga Allah SWT pun kemudian memalingkan hati mereka dari mendengar dan mengikuti tuntunan Allah. Sebabkan kenapa? Karena mereka tidak memahami tuntunan tersebut. Jadi sekali lagi, bahwa apa yang dilakukan oleh kalangan kaum munafik, apa yang dilakukan oleh kalangan kaum kafir, tidak hanya dengan kata-kata, tidak hanya dengan ejekan, cemoohan, tapi juga mereka dengan perbuatan begitu. Oleh karena itu ketika mereka mendapatkan ayat atau surah yang di dalamnya membeberkan tentang karakteristik kalangan kaum munafik yang kemudian mereka merasa itu ada dalam diri mereka, kemudian mereka saling berpandangan gitu ya, saling melirik di antara mereka yang sama-sama munafik dan kafir begitu ya. Adakah seseorang dari kaum muslimin begitu melihat ketika melakukan hal-hal yang kita rahasiakan? Artinya dari perbuatan-perbuatan mereka yang menggambarkan tentang kemunafikan dan kafiran mereka. Sehingga mereka bisa tahu semuanya begitu kata mereka. Artinya tahu orang-orang muslim itu bahwa ternyata inilah karakter yang dilakukan oleh mereka itu menggambarkan kemunafikan. Nah, ketika itu ya mereka saling berpandangan di antara mereka. Setelah itu kemudian mereka sampaikan, ya mereka pergi berlalu begitu ya, meninggalkan majelis Rasulullah SAW dengan sembunyi-sembunyi. Nah, di dalam fenomena kehidupan juga seringkali muncul begitu ya, walaupun kita memang tidak punya hak prerogatif untuk mengatakan munafik, karena kan semua itu hanyalah hak Allah SWT. Namun tentu Allah SWT memberikan gambaran kepada kita tentang ciri dari karakter-karakter mereka. Jadi kalau mereka ketahuan begitu ya, mereka saling berpandangan. Siapa di antara orang-orang yang beriman yang tahu tentang perilaku kita selama ini begitu kan. Jadi mereka juga saling berpandangan dan kemudian mereka saling berdiskusi di antara mereka terkait dengan perilaku-perilaku mereka yang kemudian ketika itu dibeberkan di dalam Al-Quran terlihat jelas nampak bagaimana
keingkaran mereka, bagaimana kemunafikan mereka. Dan mereka berusaha untuk menyembunyikan semua. Sehingga mereka berlalu begitu dari kalangan orang-orang yang beriman. Dan memang mereka selalu berpaling. Ya kan? Sehingga keberpalingan mereka tentu saja telah menjadikan tertutupnya diri mereka untuk menerima kebenaran. Sehingga Allah SWT pun memalingkan mereka untuk mendengar dan mengikuti tuntunannya. Kenapa? Karena mereka sudah ngeyel begitu ya, sudah melecehkan, sudah betul-betul mengejek dan tidak ada keinginan untuk menerima kebenaran karena memang pendengaran, penglihatan hati mereka sudah tertutup sehingga Allah pun mengunci mati pendengaran, penglihatan dan hati mereka. Wa na'udzubillahi min dzalik. Ngerasa ini diantara gambaran-gambaran penting yang tentu harus senantiasa kita waspadai dari tipikal begitu ya karakter kaum munafik. Nah kita beralih ke ayat 128. Ini terkait dengan karakter Rasulullah SAW yang agung dan mulia. Ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Nah, ini bagaimana Allah SWT menyampaikan informasi kepada segenap manusia terkait dengan datangnya seorang rasul yang mulia, yang kemudian senantiasa berjuang, berusaha agar mereka-mereka yang ada di dalam tanggung jawab Rasulullah SAW itu betul-betul mau menerima keimanan. Dan beliau sangat menginginkan keimanan dan keselamatan serta kebahagiaan bagi orang-orang yang didakwahinya. Dia juga sangat belas kasihan terhadap orang yang beriman, berusaha menghilangkan segala kesulitan dan penderitaannya. Dia sangat menyayangi mereka-mereka yang beriman, selalu berbuat baik kemudian berbagi. Nah, begitu belas kasihannya Rasulullah SAW kepada mereka sehingga mereka juga mendapatkan kebaikan, kemuliaan dari apa yang dilakukan Rasulullah SAW. Ya kan? Rasulullah SAW sangat berduka begitu ya, manakala masih melihat ada orang-orang yang tidak mau tunduk patuh kepadanya. Ya, kenapa? Karena tentu saja selalu berupaya begitu agar mereka-mereka yang didakwahinya untuk bisa menerima keimanan dan bisa mendapatkan keselamatan. Namun dia tadi tentu saja karena keimanan itu tidak bisa diperjualbelikan, gitu kan. Ketika manusia tidak berupaya untuk menerima kebenaran, sudah tertutup pendengaran, penglihatan hatinya, jadi tidak mau menerima jalan hidayah. Ketika Allah sudah memberikan kepada mereka ayat-ayat yang sangat terang dan jelas. Datang Rasulullah SAW kepada mereka. Namun kemudian mereka menafikan. Namun kemudian mereka menolaknya. Ya maka tentu saja keberpalingan mereka juga akan menjadi sebab terhalang dan terhambatnya mereka menerima kebenaran. Oleh karena itu bagi mereka-mereka yang berpaling dari keimanan, maka cukup Allah sebagai penolong, cukup Allah sebagai saksi, dan cukup Allah yang nanti akan menetapkan keputusan dan ketetapannya. Karena tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan kepadanya semata setiap mereka-mereka yang menyatakan keimanannya akan bertawakal. Dan Allah memiliki arasy yang agung dengan segala kemuliaan, dengan segala keperkasaan, kekuatan dan kekuasaannya. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah cukuplah Allah bagiku, tidak ada ilah selain Dia, hanya kepadanya aku bertawakal dan Dia adalah Rabb yang memiliki arasy yang agung. Dan rasa tatkala manusia berpaling, begitu tatkala manusia tidak mau menerima kebenaran, mereka terus berupaya untuk mengejek, untuk melecehkan. Intinya mereka betul-betul tertutup mata hatinya untuk menerima kebenaran, maka tentu saja keberpalingan mereka dari hukum-hukum Allah ini tidak akan membuat Allah merasa rugi dan dirugikan. Dan Allah SWT pun kemudian memberikan
pembelajaran, bahkan memberikan motivasi kepada Rasulullah SAW dan hamba yang beriman untuk tidak mudah dibuat gelisah oleh mereka dengan kekafirannya, dengan kemunafikannya. Sehingga inilah yang kemudian menjadi penguat dari apa yang Allah gambarkan, Allah firmankan di penghujung ayat surah At-Taubah ini ya, di ayat ke-129 ini. Jadi bagaimana ketika Allah SWT menyampaikan penegasan kepada Rasulullah SAW dan para sahabatnya yang setia, yang senantiasa beriman kepada Allah. Bagaimana strategi, bagaimana kiat untuk menghadapi mereka-mereka yang berpaling, mereka-mereka yang tidak mau menerima kebenaran, bahkan mereka yang selalu berusaha untuk menentang dan menentang kebenaran. Fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illahu. Maka jika mereka berpaling dari keimanan, maka cukup katakanlah, cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan melainkan Dia. Ya kan? Hasbiyallahu la ilaha illahu. Alaihi tawakkaltu. Hanya kepadanya aku bertawakal. Wa huwa rabbul arsyil azim. Dan Dia adalah Tuhan yang memiliki arsy, singgasana yang agung. Dengan rasanya mudah-mudahan ayat-ayat yang dipaparkan di kesempatan pagi hari ini makin menguatkan, mengokohkan keimanan kita kepada Allah. Betapa gambaran-gambaran yang Allah gambarkan di dalam Al-Quran terkait dengan keimanan, terkait dengan kekafiran, terkait dengan kemunafikan. Ayat-ayat yang demikian jelas. Tinggal bagaimana kita betul-betul berusaha berjuang pada posisi di mana kita berada. Tentu saja sebagai hamba beriman kita akan senantiasa berupaya, senantiasa berjuang agar kita berada pada barisan-barisan kebenaran, pejuang-pejuang kebenaran, bukan berada pada barisan pengkhianat, bukan berada pada barisan pendusta, apalagi kemudian melecehkan hukum-hukum Allah SWT. Dan Allah SWT memberikan penjelasan kepada kita tentu saja agar menjadi pelajaran sekaligus jadi peringatan berharga di dalam menapaki hidup dan kehidupan kita di alam fana ini. Selagi mudah-mudahan apa yang dipaparkan di kesempatan pagi hari ini makin mengokohkan keimanan kita kepada Allah dan senantiasa kita bermohon kepada Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukup Allah sebagai pelindung, cukup Allah sebagai penolong. Dan ketika kita kembali kepada Allah, maka tentu saja kita tidak akan dibuat gelisah hati oleh mereka-mereka yang berusaha untuk terus merusak dan merencanakan kehancuran untuk tujuan-tujuan yang buruk. Karena setiap keburukan tentu akan kembali kepada pelakunya. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله